Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Masya Allah kan wa malam yashalam yakun wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa biqawlihi yahtadil muhtadun. A'udhu billahi samil alim minasyaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatil ukhra wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wa takunu ya ulil albab. Wa qala dan fi ayatil ukhra Zuyina lin-nasi hubbu syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati wa minadh dhahabi wal fiddah wal khairil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Wa qala Rasulullah SAW wa huwa sadiqul wa'dil amin man kana Allahu wa rasuluhu wa jihadu fi sabilillah ahabba ilaihi mimma siwahunna wajaba halawatal iman. Hadis al-Qamqal. Baik Bapak Ibu rahmati Allah, berikutnya kita sampai pada materi kita ya tentang cinta. Saya agak berat menyampaikan tentang cinta Bapak Ibu karena saya bukan pujangga ya. Lebih baik bicara tentang dajjal Bapak Ibu sekalian daripada bicara tentang cinta. Saya sanggup bicara tentang akhir zaman dan akhir bulan seharian sampai malam daripada bicara tentang cinta. Ya, materi kita sebetulnya pernah kita bahas di acara Rahmania ya. Tapi mungkin singkat saja saya sampaikan Bapak Ibu. Ada beberapa hal yang belum saya sampaikan, mungkin kita sampaikan. Baik, berbicara tentang cinta Bapak Ibu. Sebagaimana judul Sirkul Mahabbah, sirik cinta. Kenapa dikatakan sirik cinta? Karena ada cinta yang salah menggunakan, salah memahami dan salah memaknai. Nah, bagaimana kita bisa memahami cinta? Mungkin kita harus paham cinta itu sendiri. Nah, apakah definisi cinta? Karena agak susah untuk kita bahasakan. Ibnul Qayyim al-Jauzi pernah mengatakan dalam kitab Mahabbahnya bahwa cinta itu tidak bisa didefinisikan. Apabila seseorang ada berupaya untuk mendefinisikan cinta, maka sesungguhnya dia telah mengurangi arti cinta itu sendiri. Ya, jadi apa itu cinta Bapak Ibu? Kang Imam punya cinta? Menurut Kang Imam cinta itu apa Kang Imam? Cinta CINTA. Oh, CINTA, betul, iya. Tapi kalau Kang Imam memahami apa arti cinta, kayaknya dari dulu udah nikah nih Kang Imam. Maaf Kang Imam. Baik. Apa itu cinta Bapak Ibu? Ada banyak definisi cinta. Di antaranya ini. Cinta adalah sebuah emosi yang lahir dari kasih sayang atau afeksi yang kuat dan ketertarikan pribadi. Biasanya seseorang memiliki rasa cinta ketika dia mendapati objek lain di luar dirinya, memiliki apa yang dia butuhkan dan dia tidak memilikinya. Ya. Manusia adalah manusiawi. Ya. Seseorang itu manusiawi jika dia mencintai keindahan, dia mencintai ketampanan, kecantikan, ada sesuatu yang bersifat kuat, kuasa, kaya raya. Itu memang manusia suka. Nah, ketika ada rasa suka kepada sesuatu yang tidak dimiliki, itu mulai muncul rasa suka. Nah, suka ini ketika kagum dengan sesuatu objek yang dicintai, objek yang disukai, rasa cinta itu muncul. Ya, itulah cinta. Emosi yang lahir dari sifat kasih sayang atau ya yang bersifat kuat dan juga ketertarikan pribadi seseorang kepada objek yang dilihatnya, disentuhnya, didengarnya. Ya. Dalam konteks filosofi, cinta merupakan sifat baik yang mewarisi semua kebaikan, perasaan belas kasih dan kasih sayang. Ada definisi lain juga. Ada tokoh lain juga yang memberikan arti apa itu cinta. Sebagaimana kita bisa temukan di Wikipedia ya, bahwa cinta adalah sebuah aksi atau kegiatan aktif yang dilakukan manusia terhadap objek lain berupa pengorbanan diri. Ya, untuk mendapatkan apa yang dicintainya, apa yang disukainya, maka seseorang rela berkorban, bahkan nyawa pun dikorbankan. Ya, sebagaimana saya dalam lagu, langit kan ku tembus, gunung kan ku daki, lautan kan ku seberangi demi cintaku padamu. Nah, istilah seperti itu banyak sekali. Ya. Nah, kemudian empati, perhatian, kasih sayang, membantu, menuruti perkataan, mengikuti patuh
dan mau melakukan apapun yang diinginkan oleh objek yang dicintai. Ya, ini merupakan sebuah gambaran tentang akibat dari perasaan yang orang kemudian menamakan cinta. Ya. Atau ada definisi lain juga, cinta merupakan perasaan simpati yang melibatkan emosi yang mendalam. Ya, seorang pengamat psikolog Erich Fromm mengatakan ada 5 syarat untuk mewujudkan cinta kasih. Pertama, perasaan, kemudian pengenalan, tanggung jawab, perhatian, dan saling menghormati. Ya, perasaan merupakan ranah di mana cinta itu berlabuh. Karena cinta itu dirasakan, ya, cinta itu dirasakan. Maka orang yang tidak memiliki cinta, orang nyaris perasaannya mati. Ya. Kemudian juga pengenalan. Ingin sekali mereka yang ingin memiliki sesuatu atau objek yang indah di matanya, itu mengenal objek yang disukainya, mengenal objek yang ingin didekatinya. Maka timbul upaya untuk mengenal objek tadi. Itulah dorongan cinta. Kemudian juga tanggung jawab untuk menjaga, tanggung jawab untuk merawat dan sebagainya setelah apa yang diinginkan tadi dimiliki. Ini efek dari cinta. Kemudian juga ada perhatian yang terus menerus. Ya, setiap hari diperhatikan, setiap saat, bahkan khawatir akan terluka, khawatir akan hancur, ternoda, maka selalu dijaga. Maka perhatian ini akan tumpah full kepada objek yang dicintai. Itulah efek cinta. Dan juga saling menghormati, menjaga kekurangan. Ya, sebagai contoh seseorang yang mencintai sesama jenis, bukan sesama jenis, ya. Salah ngomong saya. Seorang laki-laki yang menyukai seorang perempuan, lalu ada hubungan di antara keduanya, maka saling menjaga kekurangan mereka masing-masing, saling menutupi kekurangan mereka masing-masing. Sebagai contoh misalnya, suami istri yang baru menikah. Sebelum menikah dulu, ketika sang istri, ketika perempuannya kentut, kamu kentut ya, wangi sekali kentutnya, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah nikah, cing atuh hitut ya tong di mana wae, nah pasti kayak gitu kan. Nah, ada saling menghormati ketika rasa cinta itu tumbuh. Tapi tidak akan ada semua perasaan, pengenalan, tanggung jawab, perhatian, dan saling menghormati itu hilang manakala objek yang dicintai sudah ketahuan kekurangannya. Itulah cinta. Baik, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjelaskan bahwa syahwat yang menjadi dorongan kuat dari munculnya rasa cinta, inilah yang menjadi fitrah manusia. Di dalam Quran surat Ali Imran ayat ke 14 Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, zuina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Telah dijadikan indah dalam pandangan manusia hubbus syahawat, kecenderungan mereka, rasa cinta mereka, hubbus syahawati minan nisa, kepada perempuan. Ya. Perempuan yang pertama disebut. Ya, perempuan Kang Imam yang pertama disebut. Yang kedua, wal banin, keturunan, anak keturunan. Wal qanatirul muqantarah, harta yang berlimpah ruah. Minadz dzahab, apakah itu berupa emas, wal fiddah, berupa perak, wal khailil musawwamah, kuda yang ditambatkan, kuda perang yang ditambatkan, wal an'am, peternakan, ya, harta kekayaan berupa ternak, wal hars, dan perkebunan sawah ladang. Kecenderungan cinta manusia kepada itu semua merupakan hal-hal yang fitrah saja, manusiawi, fitrah dari Allah Azza wa Jalla. Tapi tidak boleh mereka lebih dicintai ketimbang Allah Azza wa Jalla. Ya. Kecintaan kita kepada istri kebutuhan, cinta kepada anak kebutuhan, tuntutan dalam kehidupan. Begitu pula yang lain, harta benda, sawah ladang, kendaraan. Nah, tapi itu semua merupakan ujian tentang keimanan kita dan ujian untuk membuktikan cinta kita kepada Allah Azza wa Jalla. Jika kecenderungan kita kepada hal-hal tadi dominan, maka di saat itu cinta kita kepada Allah Azza wa Jalla dipertanyakan. Ya. Siapapun lah secara manusiawi, termasuk saya, terhadap hal-hal tadi sangat diinginkan, apalagi terhadap perempuan misalnya. Kenapa saya menikah? Ya karena saya suka perempuan. Kalau saya tidak suka perempuan, mungkin kayak Dajjal. Dajjal tidak mencintai perempuan. Ya, Dajjal sampai mati, ya sampai matinya, sampai hari ini Dajjal itu dia mandul, dan jika dia tidak suka kepada perempuan, maka dia mengharamkan pernikahan kepada mereka yang diperbudak oleh sistemnya, yang diperbudak oleh Dajjal. Contohnya siapa? Mohon maaf ya, ini kita muslim semua. Ini dalam versi kami sebagai muslim. Pendeta, menikah tidak pendeta? Tidak, rahib, suster yang di gereja tidak menikah. Nah, Dajjal ingin mereka seperti dirinya. Ya, Dajjal tidak punya ketertarikan kepada lawan jenis.
Ya, bahkan dia ciptakan sesuatu yang di luar nalar manusia atau di luar kebiasaan adat manusia, yaitu hubungan sesama jenis. Dia ciptakan itu pula. Ya, sistem yang merusak dan menghancurkan manusia itu sendiri. Nah, kita manusia sekali lagi, saya juga sama, Ustaz juga manusia, cinta kepada lawan jenis, tapi saya tidak cinta kepada sesama jenis ya. Kalau saya cinta pada sesama jenis berarti saya tidak normal. Ya, kecintaan kepada sesama jenis hanya sebatas akidah saja. Nah, baik Bapak Ibu yang Allah. Yang Allah sebutkan tadi diantaranya. Nah, ini nih. Ya, ada yang suka mobil ini, ada yang cinta sama mobil ini. Bahkan dipuja-puja mobilnya, ya, dilap-lap. Itu karena rasa cinta. Membutuhkan, ada sesuatu yang dibutuhkan dari objek ini. Apalagi objek ini mahal, elegan, mewah dan sebagainya. Nah, ini hubus syahwati minan nisa, hubus syahwati minal insan, kecintaan manusia, kecenderungan syahwat manusia. Ya. Kita butuh dengan ini. Apalagi Bapak Ibu. Nah, rumah kita juga butuh. Dan sangat cinta juga manusia kepada rumahnya. Sehingga ada orang yang membangun rumahnya istana yang megah, padahal diisi cuma sama pembantunya. Dia hanya ngisi sebulan sekali atau di saat akhir tahun saja. Contohnya di mana? Di Dago misalnya. Di mana? Di daerah Dago Pakar. Itu ada satu komplek yang megah-megah rumahnya, yang ngisi cuma pembantunya sama satpamnya dan anjing piaraannya. Dia hanya mungkin ngisinya beberapa kali saja, tapi dibikin rumahnya indah. Ini juga merupakan kecenderungan cinta manusia kepada dunia. Apalagi fiddah wal qanatirul muqantara, harta yang banyak berlimpah ruah. Emas juga sama. Ya, dan yang terakhir, yang satu ini kayaknya yang paling banyak dicintai. Ya, ini semua merupakan bagian dari kehidupan dunia yang manusia memiliki kecenderungan cinta kepadanya. Nah, namun sekali lagi hadirnya ini semua, baik perempuan ya, kemudian juga harta emas, kekayaan, juga rumah, kendaraan, ini hanya sebatas kebutuhan saja. Jika ternyata kecenderungan cinta kita membuat kita lupa dan lalai kepada Allah, itulah yang menjadi andat cinta kita kepada Allah. Disitulah munculnya syirik Bapak Ibu. Masih ada waktu kan? Masih. Baik Bapak Ibu hormati Allah, lalu bagaimana tentang kembali kepada cinta tadi para Allah? Dan di dalam Al-Quran tadi dikatakan cinta kepada wanita, harta, anak, orang tua dan berbagai macam kenikmatan dunia menjadi sasaran utama cinta dari kebanyakan manusia. Dan cinta yang paling tinggi dan mulia adalah cinta seseorang kepada seorang hamba kepada Allah Tuhannya. Nah, disinilah kecintaan yang sesungguhnya. Arti cinta bisa kita dapatkan manakala kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Di saat kita ibadah taat tunduk patuh kepada Allah, di saat itu kita akan memahami arti cinta yang sesungguhnya. Kita akan bandingkan tentang cinta dunia dan cinta semu, cinta palsu dengan cinta yang sesungguhnya. Ya. Saya pernah bertanya kepada para jamaah, maaf saya berdiri. Allah Subhanahu wa taala kita yakini maha kaya. Allah maha mulia. Segala sifat yang istimewa dan sempurna ada pada Allah Azza wa Jalla. Nah, ketika andaikan semua makhluk itu taat tunduk patuh kepada Allah, apakah kekayaan Allah bertambah? Tidak. Apakah kemuliaan Allah bertambah dengan ketaatan semua makhluk? Tidak. Andaikan semua makhluk tunduk patuh taat kepada Allah, Allah tidak merasa bertambah kekayaannya, kemuliaannya. Tidak. Tidak ada pengaruh ketakwaan dan ketundukan manusia kepada Allah Azza wa Jalla. Begitu pula sebaliknya, andaikan tidak ada seorang pun makhluk yang tunduk patuh taat kepada Allah, apakah kemuliaan Allah berkurang? Tidak. Apakah kekayaan Allah berkurang? Tidak. Lalu kenapa Allah menciptakan kita? Kalau Allah tidak butuh kepada kita manusia, karena satu alasan Allah menciptakan kita, cinta Allah kepada kita. Kenapa Allah menciptakan kita yang terkadang manusia banyak yang mengingkarinya, bahkan menodai Allah, bahkan mencaci maki Allah, mengkufuri Allah, bahkan melaknat kepada Allah? Karena cintanya Allah kepada manusia. Ya, maka Allah menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada. Nah, alasan inilah yang membuat cinta itu hanya ada pada Allah Azza wa Jalla. Manakala kita dekat tunduk patuh kepada Allah, di saat itulah cinta itu akan hadir yang sesungguhnya, cinta yang hakiki. Ini ayat yang tadi kita baca. Nah, di dalam ayat ini dijelaskan kecenderungan cinta manusia ada kepada satu, wanita, keturunan dan harta benda.
yang jenisnya tadi sudah saya sampaikan, dan itu merupakan kehidupan dunia yang bersifat semu, tapi manusia sangat dominan kecintaannya pada hal itu. Hal yang paling menarik di sini disebutkan pertama kali adalah kaum wanita. Ya, kenapa disebutkan cinta pada wanita ini cinta yang pertama nih? Ya, sementara kecenderungan yang lain itu sesudah kaum wanita. Karena cinta kepada yang lain atau perkara-perkara yang lain itu hadir setelah kecintaan seseorang kepada lawan jenisnya. Ya. Ketika seseorang laki-laki, seorang pria ingin melamar seorang wanita, tentu dia tidak akan datang begitu saja tanpa membawa buah tangan kan? Bawa apa? Bawa mobil. Mobilnya bawa yang mewah, agar bisa mertuanya, wah bener mau mobil mewah, tarima lah mobil lagi halus tinggalin dah. Harta kekayaan yang lain mengikuti setelah manusia memiliki kecenderungan cinta kepada kaum wanita. Ya, sehingga fitnah yang ditimbulkan dari kaum wanita apabila salah menempatkan wanita itu lebih besar ketimbang fitnah-fitnah yang lain. Makanya tidak salah kalau Rasulullah SAW kemudian menjelaskan, "Ma taraktu fitnatan adharu lirijal minan nisa." Tidaklah aku meninggalkan satu fitnah pun yang paling berbahaya bagi kaum laki-laki. Artinya di luar fitnah Dajjal adalah fitnah dari kaum wanita. Nah, kenapa demikian? Karena fitnah yang ditimbulkan dari kaum wanita lebih berbahaya untuk posisi seorang laki-laki di mata Allah dan di mata manusia ketimbang hal-hal yang lain, ketimbang anak, harta benda dan yang sebagainya. Ya, orang bisa melakukan apapun demi melampiaskan cintanya kepada seseorang, mendapatkan cinta pada siapa yang diinginkannya. Sebagai contoh Bapak Ibu sekalian, Raja Herodes yang dulu menguasai Palestina, ya, saya cerita juga di Al-Aqsa tentang kisah Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Herodes saat itu adalah penguasa Palestina. Herodes ini jatuh cinta kepada Herodias. Ada yang menamakan Herodias, ada juga yang menamakan Salma, ada juga yang menyebutnya Salma, ya, atau ya kalau tidak salah Salma lah namanya ya. Nah, kalau saya lebih mengenalnya Herodias. Nah, Herodias ini cantik. Herodes yang berkuasa di Romawi jatuh cinta kepada Herodias. Nah, Nabi Yahya menjelaskan kalian tidak boleh saling menikah karena kalian ada ikatan darah. Nah, Herodes marah kepada Nabi Yahya karena cintanya dihalangi oleh Nabi Yahya. Begitu ketemu dengan Nabi Yahya, Herodias malah jatuh cinta kepada Nabi Yahya. Karena memang Nabi Yahya itu tampan, nyaris setampan Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, sementara Nabi Yahya menolak cinta dari Herodias ini. Maka Herodias marah kepada Nabi Yahya dan dia berkata kepada Raja Herodes, kamu ingin menikah dengan saya, silakan. Aku akan menikahi kamu dengan syarat mas kawinnya adalah kepalanya Yahya. Ya. Berat sekali mahar yang harus aku berikan. Hanya itu yang aku inginkan. Jika ingin engkau menikahi aku, kata Herodias, ambilkan kepala Yahya bersapat darah dari tubuhnya. Nah, maka di Masjidil Aqsa, tepatnya di Masjid Marwani, di situ Nabi Yahya yang sedang sholat itu diseret, ditangkap, disembelih sampai putus kepalanya, dimasukkan ke sebuah ember plus darahnya di sana. Dibawa sebagai mahar Herodes untuk menikahi Herodias. Ya, inilah fitnah yang membuat bangsa Bani Israel jatuh martabatnya di mata Allah Azza wa Jalla. Ini fitnah cinta. Nah, cinta semacam inilah cinta yang musyrik yang akan mendatangkan manusia kepada kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Lalu cinta mana yang akan membawa kita kepada kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat? Ya, cinta yang bermanfaat. Jadi cinta kalau dilihat dari efeknya itu ada dua, ada cinta yang bermanfaat, ada cinta yang berbahaya, ya, berbuah laknat, atau cinta maksiat. Cinta yang bermanfaat itulah cinta kepada Allah Azza wa Jalla, atau al-hubbu fillah, kecintaan karena Allah Azza wa Jalla. Kecintaan terhadap apa yang membantu kita untuk taat kepada Allah Ta'ala dan menjauhkan kita dari kemaksiatan, itulah cinta yang bermanfaat. Ya, cinta yang melahirkan perasaan untuk Allah, cinta yang melahirkan perhatian hanya untuk Allah, cinta yang melahirkan pengorbanan hanya untuk Allah Azza wa Jalla, itulah cinta yang sesungguhnya. Itulah cinta yang hakiki. Ya. Dan cinta kepada Allah Azza wa Jalla inilah yang paling banyak dicontohkan oleh para nabi dan rasul. Mereka telah membuktikan bagaimana cintanya kepada Allah Azza wa Jalla dengan perjuangan hidup mereka, dengan pengorbanan mereka yang melahirkan keajaiban dan mukjizat yang luar biasa di luar nalar kehidupan kita. Ya.
Cinta yang abadi adalah cinta yang dibangun atas dasar takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Baik itu cinta dalam hal ibadah maupun cinta karena tabiat, seperti cinta kepada anak, cinta kepada orang tua. Itu cinta tabiat dan itu kebutuhan. Namun cinta kepada anak sebatas hak anak kita, memberikan apa yang menjadi hak anak kita, kita penuhi dengan kasih sayang, itulah cinta kepada anak kita. Ya, cinta yang sifatnya manusiawi dan itu tabiati, dibolehkan, dihalalkan. Namun manakala cinta ini menghalangi, berlebihan dan membuat kita terhalang dari mentaati Allah, itulah cinta yang terkategori syirik yang akan mendatangkan kemurkaan dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Ada satu pepatah dari Ibnu Qayyim Al-Jauzi, seorang pakar filsuf muslim dan juga seorang ulama terkenal dengan kitab-kitabnya. Buah karyanya belum pernah mengatakan tentang cinta. Andaikan kamu tahu bagaimana Allah mengatur urusan hidupmu, pasti kamu akan meleleh karena cinta kepadanya. Bapak Ibu rahmati Allah, adalah sebuah hal yang naluri dan alamiah ketika seseorang mencintai keindahan, ketika seseorang mencintai kekayaan, ketika seseorang menyukai kekuasaan, kedudukan. Tapi lupakah kita ada yang lebih indah daripada apa yang objek yang indah kita lihat? Allah lebih indah dari keindahan yang ada di alam semesta ini. Ketika seseorang mencintai kekuasaan dan kedudukan, Allah sangat kuasa, Allah kekuasaannya tidak terbatas. Ketika seseorang mencintai harta, Allah maha kaya. Ketika seseorang mencintai apa saja, maka yakinilah Allah memiliki apapun yang dibutuhkan manusia, bahkan lebih dari apa yang kita butuhkan. Itulah Allah Azza wa Jalla. Nah, tidak mungkin seseorang akan mencintai Allah kecuali dia akan kenal kepada Allah Azza wa Jalla. Maka agar kita paham tentang cinta kita yang sesungguhnya, maka kenalilah Allah dengan sebaik-baiknya. Di saat itulah kita akan mengenal cinta yang sesungguhnya. Dan inilah yang dicontohkan oleh para Nabi dan Rasul. Ya. Baik, bagaimana cara kita agar kita bisa memiliki cinta kita kepada Allah Azza wa Jalla? Tidak lain adalah dengan mengikuti Rasulullah SAW, dengan mentaati Rasulullah SAW. Ya. Quran Surat Al-Imran ayat 31. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, Qul, katakan oleh Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian memang mencintai Allah, jika memang benar kalian mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Bagaimana aku mewujudkan cintaku kepada Allah Azza wa Jalla. Dan setahu saya tidak ada yang lebih mencintai Allah ketimbang Rasulullah SAW. Ada yang bisa mengalahkan cinta Rasulullah kepada Allah? Ya, tidak ada. Nabi Ibrahim cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, betul. Sampai-sampai Allah mengangkat Nabi Ibrahim sebagai kekasih Allah, sehingga Nabi Ibrahim mendapatkan gelar Khalilur Rahman. Ya, tapi Rasulullah SAW jauh lebih mencintai Allah ketimbang Nabi Ibrahim. Walaupun masing-masing memiliki cara yang istimewa dalam mewujudkan cinta mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ketika kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW dalam hal hidup kita, dalam hal ibadah apalagi, maka di saat itulah cinta Allah akan Allah berikan pada kita. Dan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima cinta seseorang, nah, apa kata Allah Azza wa Jalla? Aku akan menjadi kedua matanya yang dengan kedua mata itu dia melihat. Aku akan menjadi kedua telinganya yang dengan telinganya itu dia mendengar. Aku akan menjadi kedua tangannya yang dengan kedua tangannya itu dia bekerja. Aku akan menjadi kedua kakinya yang dengan kedua kaki itu melangkah. Maka tidak akan ada yang didapatkan seseorang ketika Allah menyertai hidupnya kecuali kebaikan dan kebaikan. Inilah cinta yang sesungguhnya yang akan membawa seseorang kepada kebaikan demi kebaikan hingga bahagia dunia dan akhirat. Baik, Ibu Bapak rahmatullah, waktunya sudah mau habis ya? Oh, 5 menit lagi. Aduh, sayang sekali para sekalian. Bapak Ibu rahmati Allah, ini ada beberapa, ya ini kesimpulan tentang cinta yang benar dan cinta yang salah, Bapak Ibu. Kita pernah mendengar cerita Laila Majnun nih. Nah, cerita Laila Majnun ini cerita tentang seorang laki-laki yang tergila-gila kepada Laila. Ada menyebutkan kalau laki-laki ini bernama Marjun. Nah, si Marjun ini tergila-gila kepada Laila karena kecantikan Laila, sehingga dia gilanya itu betul-betul gila karena cintanya dan ketertarikan dia yang sangat luar biasa pada Laila. Ya, cerita cinta Majnun terhadap Laila sangat terkenal. Ini menunjukkan bahwa Marjun pada akhirnya mati dibunuh oleh cintanya kepada Laila. Inilah seseorang yang salah memaknai cinta. Begitu pula dengan Qarun yang cinta kepada kekayaannya. Dia pun binasa karena kekayaannya dan kekayaannya pun dibinasakan pula.
Ya, kalau tidak salah Qarun ini tenggelam dengan hartanya. Dia tenggelam bersama hartanya setelah adu duel tentang hujah dengan Nabi Musa alaihissalam. Ya, Qarun mengatakan, "Hai Musa, jika memang engkau ini lebih dekat kepada Allah dan Allah mencintaimu dan engkau pun mencintai Allah, harusnya engkau kaya raya seperti aku, bahkan lebih kaya daripada aku. Kalau memang Allah murka kepada aku, kenapa aku bisa hidup kaya raya, bergelimang harta?" Kita tahu yang namanya Qarun hartanya luar biasa Bapak Ibu. Hartanya itu disimpan di dalam peti-peti kemas ya, dalam dalam bentuk kamar-kamar ya, yang kuncinya itu banyak sekali. Saking banyaknya harta dia, kuncinya saja dibawa pakai kereta. Kuncinya saja dibawa pakai kereta. Saking kaya. Padahal dia dulunya miskin. Dia hidupnya sederhana. Bahkan dia kekurangan, didoakan oleh Nabi Musa alaihissalam, maka dia bertambah lama bertambah kaya. Namun makin lama dia makin sombong dengan kekayaannya, bahkan dia mempertuhankan hartanya. Di saat dia adu hujah dengan Nabi Musa alaihissalam, itu Qarun dengan Nabi Musa berhadapan-hadapan. Ya. "Wahai Musa, jika memang kau benar dengan apa yang kau sampaikan kepadaku, mintakanlah azab kepada Allah agar Allah mengazabku sekarang juga. Silakan Musa." Nabi Musa mengatakan, "Allahu Akbar. Betapa lancangnya dirimu, hai Harun. Lupakan engkau kalau dulu engkau miskin, engkau kaya karena doaku. Dan aku berdoa kepada Allah dan Allah Maha Kaya memberikan harta kepadamu dan hanya sedikit yang Allah berikan kepadamu. Lalu kenapa kau sombong bahkan menantang azab dari Allah Azza wa Jalla? Aku hanya ingin tahu saja siapa yang benar sebetulnya. Aku yang kaya raya atau engkau yang hidup miskin dan melarat?" Ya. "Baik," kata Nabi Musa, "kapan kita akan beradu hujah?" "Ya, besok Musa. Saya tunggu engkau di lapangan sebelah sana." Nah, mereka cerita besoknya berhadapan tuh Nabi Musa dengan Qarun. Qarun berdiri bersama pengikutnya dan Nabi Musa AS berdiri bersama jamaahnya. Ya. Kata Qarun, Hai Musa, siapakah di antara kita yang harus meminta duluan kepada Allah agar salah satu di antara kita diazab?" Kata Nabi Musa, "Silakan saja. Engkau yakin dengan kebenaran dirimu, engkaulah yang meminta terlebih dahulu." Maka Qarun pun kemudian berdoa kepada Allah tanda petik ya. Dia mengangkat kedua tangannya, "Ya Allah, buktikanlah kepada manusia saat ini berikut pada Musa. Jika memang Musa itu benar, maka azablah aku sekarang juga. Bahkan jika aku benar dan aku yakin aku benar, azablah Musa, tenggelamkan Musa ke dalam dunia, ke dalam perut bumi." Ya. Qarun masih mengangkat kedua tangannya. Ya. Lama tidak terjadi apa-apa. Lalu apa kata Nabi Musa? "Qarun, mana doanya jangan-jangan tidak sampai kepada Allah?" Ya. "Aku tidak apa-apa," kata Nabi Musa. Ya. "Baik, doaku sedang dalam perjalanan. Silakan kau berdoa Musa." "Baik Qarun, giliran saya." Nabi Musa mengangkat kedua tangannya. "Ya Allah, inilah hambamu yang telah tamak dengan dunia. Inilah hambamu yang telah tergila-gila cintanya kepada dunia dan harta kekayaannya. Dan harta yang digunakan, dia gunakan untuk menghalang-halangi dakwah utusanmu. Maka tenggelamkan dia ya Allah, sebagaimana yang aku mintakan kepadamu. Tenggelamkan dia sampai kedua mata kakinya." Maka tenggelamlah Qarun sampai kedua mata kakinya. Di situ Qarun kaget. Kalau ternyata doa Nabi Musa diijabah Allah. "Baik Qarun, sekarang engkau jangan minta azab saya. Engkau minta saja kepada Allah agar tanah melepaskanmu." Qarun tidak bisa bergerak. Makin keras tuh detakan jantungnya si Qarun. Ya, dia berdoa kepada Allah juga dan ternyata tidak terjadi apa-apa karena memang dia ada di pihak yang salah. Nabi Musa kemudian meminta, "Giliran aku sekarang Qarun. Ya Allah, tenggelamkan Qarun sampai kedua lututnya." Tenggelam sampai kedua lututnya. Giliran Qarun berdoa lagi, tidak ada apa-apa. Allah tidak mendengarnya karena memang dia ada dalam kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Sampai Nabi Musa berdoa kepada Allah, "Ya Allah, tenggelamkan dia sampai lehernya." Tenggelam sampai lehernya. Ya. Ketika dia tenggelam sampai lehernya, matanya masih melihat harta kekayaannya. Maka dia menyaksikan bagaimana bumi terbelah dan harta kekayaannya Allah tenggelamkan ke dalam bumi. Hingga akhirnya, ya, kemudian Nabi Musa berdoa, "Ya Allah, tenggelamkan dia sebagaimana yang Engkau kehendaki." Maka Qarun pun tenggelam bersama hartanya. Saat itu manusia yang berharap, ada riwayat dikatakan, "Dulu aku berharap bisa kaya sebagaimana Qarun.
Tapi ketika aku menyaksikan bagaimana kekayaan Qarun malah membinasakan dan Allah mengazabnya, aku sedikit pun tidak berharap kaya sebagaimana Qarun. Ya, Bapak Ibu rahmati Allah, jangan tergila-gila cinta kita pada harta kekayaan. Jangan-jangan nanti kita bernasib sama dengan Qarun, nauzubillah. Bapak Ibu, dan ketika kita menemukan harta kekayaan di bawah tanah, itu disebutnya apa? Harta karun. Jangan diambil. Ya, nanti Qarun datang, kadieukeun sia eta harta urang. Walaupun memang dibolehkan mengambil harta temuan, tapi syaratnya keluarkan zakat 20% saja. Itu juga. Bapak Ibu, sayang sekali saya inginnya sebetulnya menyampaikan hal yang lain. Closing boleh Kang Imam? Ya. Baik Bapak Ibu rahmati Allah, ini ada satu kisah mulia bagus. Saya bawa dalam kitab Tanbihul Ghafilin, kisah seorang pemuda yang telah membuktikan cintanya kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, Bapak Ibu, cinta yang sejati adalah cinta yang akan hadir bersama keajaiban. Ya, cinta yang sesungguhnya adalah cinta yang bisa merubah racun menjadi madu. Cinta yang sejati adalah cinta yang merubah miskin menjadi kaya, menderita menjadi bahagia, susah menjadi senang, bahkan senjata menjadi apa? Mahkota. Itulah cinta yang sesungguhnya. Dan inilah yang terjadi kepada orang-orang yang menjadi pecinta Allah Azza wa Jalla. Di dalam kitab yang saya sebutkan tadi ada satu kisah di zaman Syekh Abdul Wahid, kurang lebih di tahun 300 Hijriah, abad ketiga Hijriah. Syekh Abdul Wahid di dalam majelisnya dia membahas Quran surat At-Taubah ayat 111. Ya, ada yang hafal Quran surat At-Taubah ayat 111? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah membeli kepada orang-orang beriman harta mereka dan jiwa mereka, dan Allah membayarnya dengan surga. Yuqatiluna fi sabilillah. Mereka berjuang, mereka berperang di jalan Allah. Ya, fayaktuluna wa yuqtalun. Mereka membunuh ataupun mereka terbunuh. Haqqa wa'dan alaihi haqqan. Sudah jelas janji dari Allah untuknya. Al-ayah. Nah, setelah selesai Abdul Wahid menjelaskan ayat ini dalam majelisnya, ya, semuanya bubar, semuanya pulang, kecuali seorang pemuda. Disebutkan pemuda ini usianya 15 tahunan. Wahai anakku, kajiannya sudah selesai, pulanglah ke rumahmu, laksanakan apa yang menjadi tugas harian. Anak ini masih termenung dengan apa yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Wahid. Ya. Lalu dia berkata pada Abdul Wahid, wahai Abdul Wahid, wahai Syekh, apakah betul jika kita menjual jiwa dan harta kita kepada Allah dan Allah akan membayarnya dengan surga? Betul wahai anakku, Allah akan membelinya dengan surga manakala kita ikhlas menjual jiwa dan harta kita kepada Allah. Kalau begitu, wahai guruku, ishhad, saksikanlah. Li'annani bi'tu nafsi wa mali bi'anna liyal jannah. Saksikan wahai guruku, aku menjual jiwa dan hartaku dan aku ingin Allah membayarnya dengan surga kontan. Ya. Apa kata Abdul Wahid? Abdul Wahid mengatakan, karena harus dibayar dengan perang di jalan Allah. Yang namanya perang di jalan Allah kan menyakitkan Bapak Ibu ya. Tapi itulah jalan menuju surga. Maka Abdul Wahid menakut-nakuti anak ini, karena memang belum saatnya dia berjuang. Ya waladi, ya habibi, ya gulami. Wahai anakku, inna hadda syaif asyaddu min antahumahum dhalik. Wa kuntu akhufu ala tusbiru bih. Wahai anakku, tajamnya sayatan pedang itu menyakitkan. Lebih dahsyat daripada apa yang kau bayangkan tadi. Aku khawatir kau tidak sabar untuk menerimanya. Ditakut-takuti begitu, ini anak bukannya takut, malah dia tambah semakin berani dan dia naik emosinya. Wahai Abdul Wahid, pantaskah aku ragu kepada apa yang Allah nyatakan? Jika Allah membeli jiwa dan harta kita dan Allah membayarnya dengan surga, pantaskah aku takut? Demi Allah, aku tidak takut dengan sabetan pedang. Sedikit pun aku tidak takut. Sampai hancur berkeping-keping tubuhku, wahai Abdul Wahid. Aku ridho asalkan Allah memberi dan menerima pengorbananku. Luar biasa. Seorang pemuda usia 15 tahun yang memiliki cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Dia mengulurkan tangannya. Saksikan wahai Abdul Wahid, aku menjual jiwa dan hartaku kepada Allah dan aku ingin Allah membayarnya kontan dengan surga. Jangan dicicil. Akhirnya Abdul Wahid mengulurkan tangannya.
barakallahu fiik. Aku menjadi saksi. Usyhidu li annaka bi'atan nafsi wa malik. Lillahi wa anna Allah yasara malaka wa ahla wa nafsaka bil jannah. Aku saksikan engkau menjual jiwa dan hartamu nak kepada Allah, dan aku yakin Allah akan membayarnya dengan surga untukmu. Terima kasih Abdul Wahid. Ya, pergilah anak tadi. Hari Senin tiba, hari di mana perang melawan tentara Romawi terjadi dilakukan. Ya. Maka perang pun kemudian terjadi, dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Yang pertama kali datang nih anak ini. Baru 15 tahun. Dari jauh terlihat ada seseorang tergopoh-gopoh oleh Abdul Wahid, ya, terlihat oleh Abdul Wahid. Seseorang tergopoh-gopoh membawa sesuatu yang besar. Ternyata anak itu membawa apa istilahnya, gembolan, apa gembolan bahasa Inggrisnya Bapak Ibu? Apa gembolan bahasa Inggrisnya? Membawa sesuatu yang besar. Allahu Akbar. Apa yang kau bawa nak? Pluk, disimpan di depan Abdul Wahid. Wahai Abdul Wahid, ini semua harta yang aku dapatkan, warisan dari kedua orang tuaku. Anak ini ternyata yatim piatu. Dia tidak punya, dia semata wayang di rumahnya. Dia tidak punya siapapun. Ini hartaku semuanya, warisan dari orang tuaku. Dan ini jiwa ragaku. Tolong saksikan. Aku jual jiwa dan hartaku semua kepada Allah, dan aku ingin Allah membayarnya dengan kontan kepadaku dengan surga. Nah, apa yang kau sisakan di rumah? Tidak ada, wahai Abdul. Kenapa? Kenapa kau berikan semuanya? Karena aku tidak mau kembali ke rumah. Aku ingin langsung ke surga. Kan Allah kontan membayarnya. Subhanallah. Ya, Abdul Wahid menangis karena menyaksikan keberanian anak pemuda ini. Maka perang pun berangkat dimulai. Ya, karena perang melawan tentara Romawi itu sangat jauh, maka mereka membawa gembalaan untuk makan mereka. Baik, saya agak susah menyelesaikannya. Ringkas cerita Bapak Ibu, selama dalam perjalanan apa yang dilakukan? Anak ini di siang hari dia melayani para mujahid. Dia mencucikan bajunya para mujahid. Dia memasak makanan untuk para mujahid. Malam harinya dia tahajud kepada Allah Azza wa Jalla. Siang hari dia saum, malam harinya dia ibadah kepada Allah. Itu yang dia lakukan sampai bertemu dengan pasukan Romawi. Sebelum bertemu dengan pasukan Romawi, pemuda ini mimpi bertemu dengan Al-Ainu Al-Mardiyah. Maka dia teriak-teriak, wahai Ainul Mardiyah, jangan tinggalkan aku. Wahai Ainul Mardiyah, jangan tinggalkan aku. Orang-orang menyaksikan, tinggali budak yang geus teh eling, kunaon budak teh itu? Jang kunaon, jang cager, jang kudang, jang. Begitu dia terbangun, mana Ainul Mardiyah, mana Ainul Mardiyah? Siapa Ainul Mardiyah? Ya, ada apa kata Abdul Wahid? Ini anak ini dalam keadaan tidur dia memanggil-manggil nama Ainul Mardiyah. Ya, siapa nama Ainul Mardiyah? Dia cerita, aku tadi mimpi. Dalam mimpiku seseorang datang mengulurkan tangan dan berkata kepadaku, mari aku tunjukkan kau pada Ainul Mardiyah. Aku tidak tahu siapa Ainul Mardiyah, tapi aku penasaran. Maka aku pun mengambil tangannya, aku pun pergi bersamanya. Idan ana bi bustan, tiba-tiba aku sampai pada satu kebun yang sangat indah. Dan di kebun-kebun tadi, hurul ain, banyak terdapat bidadari-bidadari yang cantik cerita. Masya Allah, cantik sekali. Jangan-jangan itu Ainul Mardiyah. Pak, sebentar Pak. Ayo Pak. Assalamualaikum, kata pemuda ini. Siapa di antara kalian yang termasuk yang disebut Ainul Mardiyah, yang bernama Ainul Mardiyah? Oh, tidak ada. Kami semua pelayan Ainul Mardiyah. Hah? Pelayannya aja secantik ini. Gimana Ainul Mardiyahnya? Ya. Lalu di mana Ainul Mardiyah? Sedangkan Anda terus ke depan, Anda akan bertemu dengan Ainul. Pak, hayu Pak. Tadi nama dituntun, nama nuntun. Pak, hayu Pak, berubah. Kemudian sampai di sebuah kebun yang sangat indah. Di kanannya ada air dari madu dan di kedirinya ada air dari susu. Dan di tengah-tengahnya ada bidadari yang cantik luar biasa. Melihat kecantikan mereka, aku lupa sama kecantikan bidadari sebelumnya. Ibarat saya melihat orang yang cantik, ada perempuan cantik di jalan, lupa sama yang di rumah. Itu istilah, Bapak Ibu ya. Mau istri nggak tanya? Ditanyakan kepada dia. Ya. Apakah di antara kalian ada Ainul Mardiyah? Cantik sekali kalian. Wah, jangan-jangan ini suaminya Ainul Mardiyah. Alah, suaminya. Mana Ainul Mardiyah? Mohon maaf, kami pembantunya. Astagfirullah. Subhanallah. Kalian pembantunya. Lalu seperti apa Ainul Mardiyahnya? Silahkan terus Tuhan, Anda akan bertemu dengannya. Ringkas cerita Bapak Ibu, dia sampai pada satu istana yang terbuat dari intan permata.
Intan permata, intan berlian dihiasi, kemudian dilubangi dan dibikin istana. Seseorang yang cantik rupawan mengalahkan kecantikan bidadari sebelumnya, berdiri di depannya. Maka pemuda ini tidak banyak bicara. Wahai Ainul Mardiah, aku suamimu, aku tiba untuk bersama denganmu. Maka apa kata bidadari yang menunggu di depannya? Wahai Ainul Mardiah, keluarlah Anda, sesungguhnya suami Anda telah tiba. Hah? Benar, saya suaminya. Benar. Lalu kamu siapa? Saya penjaganya, saya pelayannya. Sebentar lagi dia akan keluar. Maka apa yang terjadi kemudian? Tiba-tiba keluarlah Ainul Mardiah, seperti cahaya di atas cahaya. Itulah Ainul Mardiah. Tidak kuat dia dengan kecantikan Ainul Mardiah, dia lepaskan genggaman dia digenggam dari tangan, digabruk ke Ainul Mardiah. Begitu Ainul Mardiah mau digabruk, kehela, gitu. Wah, kenapa? Aku suamimu. Ya, engkau memang suamiku. Tapi fisikmu masih hidup di dunia. Jiwamu masih terikat oleh kehidupan dunia. Tapi engkau saungkan, kita buka sekarang di sini. Akhirnya makan bersama tuh dengan Ainul Mardiah. Gak kebayang, tidak tahan melihat cantiknya Ainul Mardiah. Dia lupa berkedip. Nah, tiba-tiba dia terbangun dan terpisah dengan Ainul Mardiah. Ya, Bapak Ibu rahmati Allah, itulah Ainul Mardiah, kata dia. Tidak lama, baru selesai dia cerita Ainul Mardiah, pasukan Romawi ada terlihat. Maka dia pun naik ke kuda, izinkan aku berada di pasukan terdepan. Maka dia pun lari dengan cepat, hilang dari peredaran. Tapi di tangannya, terlihat oleh Abdul Wahid 9 tentara Romawi tumbang. Pedangnya besar Bapak Ibu. Bukan dia yang mengayunkan pedang, tapi pedangnya hidup. Dia yang terbawa oleh pedang. Seperti itu. Dibayangkan demikian. Nah, ringkas cerita, 9 tentara Romawi tumbang di tangannya dan dia menjadi orang yang ke-10. Abdul Wahid kehilangan jejak anak ini. Kamu tahu di mana anak ini? Aku tidak tahu. Lalu tercium bau wangi yang luar biasa. Ternyata bau harum minyak misik ini, bau surga, datang dari anak tadi. Dia sedang tersenyum dengan pedangnya, darah mengalir dengan luka-lukanya yang dahsyat, tapi dia sedang tersenyum bersama Ainul Mardiah. Angkat tangan, siapa yang tahu siapa Ainul Mardiah? Ada yang tahu siapa Ainul Mardiah? Ya, teh. Bidadari surga. Ya, berasal dari mana, teh? Betul, Ainul Mardiah bidadari surga. Bapak Ibu, jika nanti Bapak Ibu bertemu di surga dengan wanita yang paling cantik, dialah Ainul Mardiah. Ada yang tahu Ainul Mardiah berasal dari mana? Ternyata ada satu kisah, Ainul Mardiah berasal dari Aceh. Seorang wanita, seorang gadis yang syahid di tangan Belanda. Dialah yang memimpin pasukan Aceh untuk berjuang membela tanah air Indonesia. Dia pahlawan yang nyaris tidak disebutkan. Dia hidup lebih dulu daripada Cut Nyak-Dien. Dia meninggal dalam keadaan gadis, ditembak mati oleh tentara Belanda. Karena jihadnya, ceramahnya, dakwahnya membangkitkan semangat umat Islam Aceh untuk melawan Belanda. Mudah-mudahan itu bisa mengalami. Baik, kita alami maksud saya. Baik Bapak Ibu rahmati Allah, sayang sekali waktunya sudah habis dan sudah 19:48. Bapak Ibu rahmati Allah, sekali lagi, cinta kita kepada Allah Azza wa Jalla akan melahirkan sesuatu yang di luar nalar kita. Ya. Saking dahsyatnya cinta Nabi Ibrahim kepada Allah Azza wa Jalla, mampu merubah api menjadi dingin. Betul? Itulah keajaiban. Cintanya Nabi Musa kepada Allah Azza wa Jalla mampu menghadirkan mukjizat, laut terbelah dengan tongkatnya. Dan Fir'aun yang mengaku Tuhan pun tenggelam. Seumur hidup saya, baru kemarin saya melihat Fir'aun sesungguhnya. Kemarin alhamdulillah saya lihat jasad Fir'aun, ada 12 jasad Fir'aun yang dimumikan, dan yang lain dimumikan, yang 11 dimumikan oleh Fir'aun sendiri. Tapi Fir'aun yang memumikannya, dia tenggelam di Laut Merah. Jasadnya masih utuh, bahkan matanya masih terlihat, dia melihat seperti ini. Bapak Ibu, jika Bapak Ibu ingin menyaksikan, nanti bisa berangkat bersama saya, ya. Kita nanti akan ziarah ke Palestina, Jordan, dan Mesir. Yang paling berkesan ternyata di Mesir, Bapak Ibu. Kita bisa ke lembah tua, lembah di mana Nabi Musa menerima wahyu, lembah di mana Allah turun mendekat ke bumi. Ya, subhanallah Bapak Ibu. Itu barangkali yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan cinta kepada kita, cinta yang sejati, sehingga hadirnya istri kita tidak membuat kita lalai kepada Allah Azza wa Jalla.
Sehingga hadirnya suami, anak-anak dan harta benda tidak membuat kita lalai dan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan di akhir hayat kita menemukan cinta yang sesungguhnya, sehingga di surga kita bertemu dengan sang pemilik cinta itu sendiri, Allah Azza wa Jalla. Kita tutup dengan doa kan?